Hey what's up guys, kembali lagi channel Chef. Dan beberapa hari yang lalu aku udah ngupload video tentang 5 aksesoris penting buat unit airsoft kalian. Sekarang aku juga bakalan membahas tentang gear, atau bukan gear motor, tapi gear yang ada di pakaian, yang menempel di tubuh. Gear-gear yang kira-kira tuh penting banget buat kalian itu ketika bermain airsoft. Apalagi gear ini tuh bakalan ngebantu kalian biar kalian merasa lebih aman lah, bisa lebih aman dari BB ya kan. Karena kan tahu sendiri kan, BB itu kenceng, lari ke kita kenceng, nggak tanggung-tanggung, tabrak sudah BB itu ke kita, dan kadang bikin beberapa bentol-bentol atau begitulah. Dan selain itu juga beberapa gear-gear yang ada dipakai di sini tuh bakalan ngebantu kita dalam bermain airsoft. Kalau gitu sebelum memulai pembahasan itu, kita bumper dulu. Oke, jadi di sini aku bakalan bahas 5 gear atau ya beberapa aksesoris tubuh ya, aksesoris tubuh yang lumayan cukup penting juga kalau misalnya kita pakai. Dan langsung aja masuk pembahasan utama. Di sini aku nggak nyebut salah satunya itu safety glass, karena kita tahu sendiri kan safety glass itu udah menjadi kewajiban. Jadi ketika kita ada di field, kita memang harus wajib pakai safety glass. Dan di sini jadi dia nggak masuk ke dalam kategori yang tak maksud. Ya ini yang bakalan aku bahas, karena kalau misal pun kalian pakai pakai boxer, nggak pakai kaos, pakai safety glass aja, kalian boleh masuk field. Cuma kalian pakai pakaian lengkap, BDU, vest, semuanya lengkap, tapi nggak pakai safety glass, kalian nggak boleh masuk ke field. Karena ini penting dan wajib ketika kita bermain airsoft. Jadi nggak aku sertakan dalam pembahasan ini, karena udah tau lah ini wajib lah. Pertama yang cukup penting itu adalah bisa vest, bisa juga chest rig. Bisa juga cuma water belt. Jadi beberapa aksesoris yang menempel tubuh yang gunanya itu membantu kita ketika kita membawa barang ya kan. Salah satu setup favoritku itu sebenarnya kayak gini, simple banget. Dan bisa kalian lihat aku di sini pakai ala-ala chest rig ya. Jadi aku pakai water belt, pakai ini water bag ya, bawa minum gitu. Tapi kalian bisa pakai vest juga atau rompi yang bisa menempel tubuh kalian itu. Itu gunanya itu biar ngebantu kita dalam membawa beberapa part ya. Misal kita bawa Mac, kita bisa bawa BB loader, misalnya bisa bawa BB. Mungkin ini masuk kategori yang lumayan rekomendasi penting, tapi juga kadang di beberapa permainan itu sebenarnya nggak begitu penting karena terlalu singkat permainan. Misal cuma kayak skirmish 10 menit, 15 menit, mungkin nggak begitu kepake ya. Cuma kalau misalnya kalian pengguna mid cap atau low cap, pasti kalian butuh yang namanya pouch ya kan, Mac pouch ya kan. Dan Mac pouch itu pasti menempel pada satu sistem mungkin ya. Jadi bisa chest rig kayak gini, bisa juga vest. Dan tujuan dari itu tuh selain bikin kita ngebantu kita dalam membawa beberapa barang, bisa buat minum atau HT, Mac, terus ada GBB misalnya atau macam-macam, itu juga bikin kita merasa lebih aman ketika kita kena BB. Ya mungkin kalau misalnya ini kena dari depan ya tetap kena aja ya. Cuma kalau vest itu kan dia menutup, jadi kalau misalnya kena depan dia akan lebih aman ya. Dan kalau aku ini bagian belakangnya yang aman, jadi ya oke lah kalau misalnya aku pakai kayak gini. Kedua yang cukup penting adalah headgear. Headgear atau bisa aku bawa ini adalah topi ya kan. Topi di sini itu sangat kepake banget kalau misalnya kita bermain airsoft, karena buat menghindari kepala kita bagian sini dari BB. Karena kalau kena itu lumayan sakit, karena kalian tahu sendiri ini langsung tengkorak, jadi cukup lumayan sakit. Sebenarnya kalian bisa milih, bisa pakai topi, bisa pakai baret misalnya, bisa pakai mungkin shawl mungkin kayak gitu, apapun itu yang bisa melindungi kepala kalian. Bisa kalian pakai helm, jelas itu lebih kelihatan taktikal sekali dan itu sangat-sangat keren. Selain itu aku juga bisa pakai ini. Ini adalah helm sepeda ya. Kalian enggak lah kalau misalnya pakai helm kan pasti helm airsoft, ini helm sepeda. Ya aku nggak ada helm airsoft, jadi aku pakai helm sepeda. Biasanya sih yang paling gampang sih kita pakai topi aja, karena topi itu kan semua orang tuh pasti rata-rata punya kan, karena topi itu universal banget. Selanjutnya yang cukup penting itu adalah ini, face mask. Kalian bisa pakai shawl, bisa pakai scarf atau apapun yang ngebantu muka kalian tetap terjaga dari benturan si BB. Karena bayangin kalau misalnya kalian kena BB, kena di gigi kalian patah, apa yang kalian rasakan? Sakit hati, sakit fisik, kalian enggak lah maksudnya. Jadi tujuan dari face mask, atau ya kita bisa bilang itu
pelindung muka. Itu tuh tujuannya adalah ngebantu muka kita tetap terlihat cantik, terlihat ganteng kayak gitulah. Biar ngejaga muka kita dari benturan BB. Karena beberapa temanku tuh ada 2 orang yang mereka pernah di gigi dan masing-masing giginya patah. Jadi sebenarnya bukan patah lepas giginya tapi cuil gitu loh, dan itu ngilu banget, itu parah tuh. Jadi tujuan dari ini lumayan penting. Kalau misalnya kalian main gel blaster itu mungkin masih nggak apa-apa ya kan, karena dia masih gel kan, kena kita tuh masih ada kemungkinan pecah. Coba kalau BB itu masih plastik yang lumayan keras, kalau kena gigi masih lumayan sakit ya. Dan tujuannya itu buat ngebantu muka kita biar terjaga ya. Gear yang cukup penting itu adalah ini adalah glove atau sarung tangan. Sebenarnya kalau misalnya kita bermain airsoft itu tanpa glove pun itu nggak masalah. Cuma ketika kita menggunakan glove, kita bakalan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lumayan oke ya kan. Pertama, grip kita bakalan lebih nyaman karena ketika kita bermain airsoft pasti kita berkeringat kan. Dan berkeringat itu tuh bikin tangan kita jadi licin. Jadi ada kemungkinan bisa slip ketika kita memegang unit airsoft gun kita. Sebenarnya kalau misalnya glove itu nggak harus yang bagus-bagus. Kalian bisa beli sarung tangan yang dipakai buat pertukangan. Itu sebenarnya nggak masalah karena itu pun bisa ngebantu kita ketika kita bermain airsoft ya kan. Kedua adalah bikin tangan kita menjadi lebih aman dari benturan BB. Ya, karena beberapa gear itu tuh kita pakai biar kita merasa aman dari benturan BB. Karena kenapa? Ketika BB ngehit bagian tulang sini, itu rasanya tuh sakit banget. Serius, itu sakit banget dan kalian bisa lihat di sini aja deh. Dan aku tetap nunggu buat di situ dan akhirnya aku bisa ngehit dia. Dan aku berhasil ngehit dia tepat di tangannya, di jarinya. Jadi ya lumayan sakit sih. Tapi yang penting dapet, namanya permainan pasti kena BB wajar ya guys ya. Kehit bagian tulang-tulang di tangan itu sakit banget. Walaupun si glove kalian itu yang kita pakai itu nggak ada kayak knuckle-nya atau yang bagian-bagian yang keras-keras tuh, paling enggak bisa meredam benturan BB lah. Karena emang BB kena ke tulang di tangan itu tuh sakit, serius sakit. Dan aku pernah pengalaman beberapa kali dan itu bikin aku selalu pakai glove ketika bermain airsoft. Jadi selama pandemi corona ini kita nggak bisa main airsoft ya, tapi dengan tujuan video ini aku buat itu bisa membuat kalian ada gambaran ya tentang selesai pandemi itu kira-kira ada kayak gear apa yang kira-kira bakalan ngebantu aku dan bakalan aku beli. Itu video ini tujuannya seperti itu. Dan oke, ketiga bisa glove, bisa apa aja. Motor pun juga nggak masalah sebenarnya, yang penting bisa bikin kita merasa lebih nyaman. Oke, sekarang yang kelima atau yang terakhir, yaitu adalah sepatu. Oke, sepatu. Sepatu itu cukup penting karena ketika kita bermain airsoft yang lama gitu kan, itu kita bakalan ngerasa kaki kita capek ya kan. Nah, tujuan dari sepatu tuh bikin setidaknya kita berasa lebih nyaman lah. Selain itu, tujuan dari sepatu adalah beberapa sepatu apalagi buat airsoft, yang emang buat airsoft atau yang buat militer, itu mereka tuh punya kayak gigi-gigi bagian bawahnya yang bikin grip kaki kita dengan si tanah atau misalnya apalah itu berasa lebih nempel ya, lebih nempel gitu. Dan kalau misalnya sebenarnya kita bermain airsoft itu pakai sandal itu bisa, cuma penggunaan sepatu tuh bakalan kita merasa lebih nyaman ya kan, lebih nyaman untuk bermain lebih lama. Karena setidaknya kalau misalnya kita bermain airsoft 10 menit, 15 menit kan, tapi kita mengulangi permainan itu berkali-kali kan, penggunaan sandal itu sebenarnya nggak masalah. Cuma di beberapa bagian kalau misalnya sandal itu tahu sendiri itu licin. Nah, sepatu tuh ngebantu kita buat ngejaga kaki kita dan bikin grip kaki kita juga lebih enak. Tapi nggak sembarang sepatu ya, jadi kalian harus pertimbangkan sepatu yang harus kalian pakai. Jadi kalian pakai sepatu kayak misal bisa kalian pakai sepatu hiking kayak gitu, sebenarnya nggak masalah. Ini sepatu hiking loh, ini Carimor hiking yang aku pakai buat main airsoft. Karena kenapa? Dia ada giginya di bawah, jadi ngebantu kita grip kita dengan si tanah. Dan selain itu tujuannya kalau misalnya kalian bermain itu milsim, itu bakalan kerasa banget perbedaan kalau misalnya kalian pakai sepatu. Makanya beberapa kayak perlombaan itu kadang mewajibkan kita menggunakan sepatu, atau beberapa event itu menggunakan sepatu karena tujuan-tujuan yang tertentu. Misal ada hewan, misalnya ada ular atau ya macam-macam gitu. Dan selain itu juga bikin kita merasa lebih nyaman ketika kita menggunakan sepatu. Karena ya kalian bisa coba sendiri lah, pakai sandal dan pakai sepatu bakal ngerasa perbedaannya secara langsung. Jadi itu aja videonya tentang pembahasan ini. Jadi aku mau ngelepas ini. Jadi itu aja pembahasannya tentang ini. Jadi 5 gear yang ku rekomendasiin ketika kalian bermain airsoft, biar kalian ada gambaran lah kira-kira ada gear atau apa yang harus
kira-kira bakalan aku pakai ke depannya. Aku bakalan lanjut bikin video di dalam studio ini karena nggak bisa main skirmish. Aku, ya kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. And like always, thank you for watching guys.